Salam jumpa, salam sukacita Natal saudara. Hari ini, dalam minggu ini kita masih dalam renungan Natal. Dan hari ini hari Sabtu terakhir kita dalam topik renungan Natal. Dan hari ini spesial kita membahas yaitu Ibu Yesus, Maria, saudara. Tapi kalau kita belajar dari firman Tuhan selama ini, saudara, jadi setiap nubuatan yang ada di Alkitab berbicara tentang Tuhan Yesus Kristus, ya, itu luar biasa terjadinya secara detail, saudara, dan itu sesuai dengan apa yang dinubuatkan. Walaupun itu nubuatannya itu dari sekian banyak orang dan waktu yang berbeda-beda, dari berbeda-beda hamba Tuhan para nabi, tetapi menubuatkan hal yang sama. Dan nubuatan itu terjadi dengan sesuatu yang nyata, bahwa Tuhan di situ bekerja dalam setiap nubuatan itu sampai itu terjadi. Jadi sampai detail-detailnya terjadi seperti yang difirmankan Tuhan, saudara. Saya ambil contoh, mari kita membuka Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala, saudara. Mika ini bernubuat, Nabi Mika bernubuat itu 750 tahun sebelum Masehi atau sebelum kelahiran Yesus Kristus, bahwa nanti di kota Betlehem itu akan lahir Tuhan Yesus di situ, di kota Betlehem. Tetapi saudara tahu bahwa sebenarnya setelah itu terjadi, kita tahu bahwa pada saat itu terjadi, kita tahu bahwa Ibu Yesus dan Maria dan Yusuf itu berada di kota namanya kota Nazaret di Galilea, saudara. Antara Nazaret yang di Galilea sampai di Bethlehem itu jaraknya 150 kilo. Jadi kalau kita jalan dalam kondisi yang Maria sedang mengandung, mungkin kalau kita naik unta atau apalah waktu itu, ya, maka atau jalan, ya, itu bisa saja mencapai 2 minggu atau 3 minggu, saudara. Perjalanan yang pelan sekali karena dia dalam keadaan posisi hamil, ya, mengandung sudah 9 bulan, saudara. Jadi posisi akan sebentar lagi akan melahirkan. Jadi harus hati-hati. Nah, jarak yang jauh ini bagaimana Tuhan mempertemukan antara Nazaret yang kejadiannya di sana mereka hamil, mengandung di sana. Kemudian bagaimana kejadiannya kemudian Mika 5 di Bethlehem itu, saudara, yang jaraknya 150 kilo. Dan memang terjadi semuanya rancangan Tuhan, ya. Ada namanya sensus. Yesus, Lukas 2 ayat 1 sampai 4. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing ke kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga Daud dan keturunan Daud. Jadi saudara, mereka oleh karena adanya pendaftaran ini, karena mereka dari keluarga Daud, maka mereka harus berangkat ke kota Bethlehem. Di sana, saudara, jadi karena Yusuf maupun Maria itu berasal dari keturunan Daud, saudara. Nah, saudara, jadi bagaimana Allah mempertemukan
kedua lingkungan ini, tempat ini, sampai terjadinya nubuatan Mika bahwa di Bethlehem itu akan lahir Yesus Kristus juru selamat itu dengan cara seperti ini, bahwa rancangan Tuhan itu luar biasa, sehingga semua detail-detail dari semua nubuatan itu terjadi dan itu nyata terjadi. Sampai hal-hal yang kecil tuh saudara, bagaimana mempersiapkan Maria dan Yusuf yang pada waktu itu mereka sedang tunangan. Akhirnya mereka bermimpi dan Yusuf akhirnya mengambil dia sebagai suaminya, sebagai istrinya, dan Yusuf tidak bersetubuh sampai dia melahirkan, saudara. Jadi luar biasa. Sekali lagi, detail dari nubuatan itu, saudara, Tuhan jadikan luar biasa prosesnya terjadi bagi Maria dan juga Yusuf, dan juga akhirnya apa yang dibuatkan dari Mika 5 ayat 1 ini terjadi. Saudara, masih banyak juga nubuatan yang lain. Ada 300 sekian nubuatan juga, termasuk yang di Kejadian 3 itu, di mana Allah berkata dari perempuan ini akan lahir seorang laki-laki, saudara. Dan itu terjadi 4.000 tahun sebelum Yesus lahir. Itu sudah dirancangkan oleh Allah sendiri bagi kelahiran Yesus Kristus dari seorang perempuan. Dan yang luar biasa, yang ada dipilih adalah Maria ini, saudara. Nah, jadi kita sungguh-sungguh bersyukur kita berada pada kebenaran firman. Kita berada pada iman yang benar, karena Alkitab ini merupakan sumber yang benar-benar ya dan amin, saudara. Kita bisa percaya dan kita berada dalam iman yang kita baca ini dari Alkitab ini. Informasi luar biasa. Tidak ada kitab suci seperti Alkitab ini yang menubuatkan pribadi dari 4.000 tahun yang lalu terjadi. Tidak ada pribadi seperti Yesus Kristus yang kelahirannya dinubuatkan 300 sekian nubuatan, saudara. Dan itu terjadi dengan secara detail sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan nubuatan firman Tuhan. Saudara, bersyukur ya kita punya Alkitab yang merupakan informasi yang cukup luar biasa. Ini mengandung janji Tuhan ya dan amin, saudara. Ya, dia dapat melakukan firman-Nya, dia dapat melakukan nubuatannya, dia dapat merealisasikan nubuatan yang dia sampaikan lewat firman Tuhan, saudara. Nah, mari kita lanjut kepada lebih jauh lagi, kita akan bicara tentang pribadi Tuhan Yesus Kristus, ya. Yang ia bukan Yesus Kristus, tapi pribadi dari Maria yang merupakan ibu dari Yesus Kristus, ya. Kalau kita membaca itu Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Kita mulai dari Lukas 1 ayat 26 sampai 27. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu adalah Maria. Saudara, luar biasa. Dari sekian juta orang, ya, ternyata Maria dipilih dari sekian Maria yang ada. Ada banyak Maria, saudara, tetapi Maria ini dipilih spesial oleh malaikat Tuhan sendiri yang datang langsung kepada Maria untuk menyampaikan bahwa dia adalah pribadi yang akan menurunkan Mesias ke muka bumi ini. Tentu kita bertanya, kenapa seperti itu? Kenapa Maria? Nah, kalau kita melihat, saudara, kalau kita melihat dari silsilah pribadi-pribadi yang menurunkan Mesias itu, saudara, nah, kita di sana melihat orang-orang yang bukan orang-orang yang istimewa, bukan orang-orang yang super manusia, saudara, bukan manusia yang dipilih Tuhan itu oleh karena Tuhan berkenan, oleh karena kasih karunia Tuhan. Bayangkan di sana ada namanya Tamar, yang salah satu pribadi yang menurunkan Yesus ke muka bumi ini, garis turunannya, ya, Yesus.
Nah, di sana Tamar itu, siapa Tamar itu? Dia adalah istri dari anak Yehuda. Yehuda itu punya 3 anak. Pertama kawin dengan anak pertama, Tamar ini. Tapi tiba-tiba dia jahat, di hadapan Tuhan bunuh dia. Anak kedua juga begitu jahat, di hadapan Tuhan bunuh. Dan anak ketiga ini oleh Yehuda tidak dikasih karena masih kecil katanya, belum dewasa. Jadi Tamar tinggal di rumahnya Yehuda itu sebagai seorang janda, menunggu anaknya Sela ini, anak ketiga, saudara, untuk menjadi suaminya. Karena memang begitulah budaya. Kalau misalnya anak yang tertua meninggal lalu tidak menurunkan keturunan, maka anak keduanya akan menggantikan anaknya dan seterusnya, anak yang tertua itu, supaya lahir keturunan yang keturunan dari orang yang menggantikan itu untuk orang-orang yang sudah meninggal itu. Nah, suatu saat Yehuda ini pergi untuk menggunting bulu dombanya ke Timna. Nah, dia tahu bahwa sebenarnya Tamar ini tahu bahwa sebenarnya bapaknya itu sudah tidak mau kasih lagi anak ketiga ini buat jadi suaminya. Makanya dia harus punya keturunan. Akhirnya apa? Dia buka baju kejandaannya itu, dia menutup mukanya, dia duduk di tempat-tempat di mana akan lewat Yehuda. Seakan-akan dia sebagai wanita sundal, saudara. Maka kebetulan Yehuda mau menghampiri dia. Nah, itulah memang terjadi akhirnya Tamar ini melahirkan dari Yehuda, dari bapaknya sendiri, karena memang dia menutup wajahnya, menutup muka, dia nggak ketahuan bahwa itu Tamar. Nah, jadi itulah yang terjadi. Tamar menjadi bagian dari pribadi yang menurunkan Yesus. Demikian juga di sana juga ada Rahab. Rahab itu juga adalah wanita sundal. Dia di penduduk Kanaan di kota Yeriko, saudara. Jadi dia juga adalah perempuan sundal. Lalu Ruth adalah wanita Moab, saudara. Kemudian juga bagaimana Daud yang punya rencana jahat, ya siasat-siasat jahat untuk bisa mengambil Batseba, istrinya dari Uria, saudara. Akhirnya jadi di sana bukannya orang-orang yang tidak punya salah, banyak salahnya, ya. Tetapi oleh karena perkenanan Tuhan, oleh karena kasih karunia Tuhan, mereka dipilih. Bukan karena gagalnya mereka, atau kekudusan mereka, atau kebaikan mereka, saudara, tidak. Tetapi semuanya oleh karena kasih karunia Tuhan mereka dipilih, saudara. Nah, kalau melihat yang tadi seperti tadi, wah, tidak ada ya sebenarnya kalau misalnya kita mau cari orang yang kudus pada waktu itu, yang suci kudus, nggak ada, saudara. Tetapi mereka dipilih Tuhan. Demikian juga Maria, saudara. Dialah pribadi yang sama dengan orang-orang yang dahulunya, tetapi dia juga mendapat perkenanan Tuhan, mendapat kasih karunia Tuhan untuk menurunkan langsung, mengandung langsung Mesias itu dalam kandungannya dan melahirkan. Luar biasa. Jadi dia adalah pribadi yang luar biasa istimewa, dipilih dari sekian orang untuk menurunkan Mesias ke muka bumi ini, Maria, saudara. Nah, kalau kita juga, saudara, coba kita kembali kepada diri kita sendiri. Siapakah kita ini sampai kita dipilih Tuhan menjadi orang percaya? Bahkan kita dipilih sebelum ada dunia ini, kita sudah dipilih. Sewaktu kita masih berdosa, Tuhan sudah mati bagi kita. Dan apa yang dikatakan kepada kita? Kamu manusia yang berharga. Luar biasa. Kalau Tuhan sudah memilih seseorang, dia berkata-kata yang baik buat manusia itu sendiri. Bagaimana Gideon, orang penakut, disebut kamu adalah pahlawan yang gagah perkasa. Pahlawan, saudara. Gideon orang penakut. Bagaimana Daud yang melakukan banyak kesalahan, dosa, ya saudara. Tetapi dia berkata, aku telah menemukan Daud bin Isai, orang yang berkenan kepadaku. Saudara, bagaimana dengan Petrus dan lain sebagainya, saudara?
jadi penjala ikan, akhirnya Tuhan bilang kau menjadi penjala manusia. Dan banyak saudara yang Tuhan katakan kepada kita juga, akhirnya kita dikatakan engkau orang yang berharga di mataku. Walaupun kita ini orang, siapakah kita saudara di mata? Kalau kita melihat keadaan kita, siapakah kita? Tetapi Tuhan pada saat Dia memilih kita, Dia berkata engkau berharga. Demikian juga dengan Maria dan kita semua. Kita semua adalah orang-orang yang tidak layak, tetapi kita dilayakkan oleh karena kasih karunia Tuhan yang memilih kita, saudara. Mari kita lanjut, saudara, pembahasan kita. Kita akan melihat kenapa juga Maria dipilih dari sekian wanita yang ada, yang istimewa untuk menurunkan Mesias ini, saudara. Mari kita lihat ayat 28 dari Lukas 1 ini. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Engkau yang dikaruniai, engkau yang diberkati, engkau yang diberikan hak istimewa." Saudara, dari sekian rentetan orang-orang yang menurunkan Yesus, saudara, Maria yang mengandung. Bayangkan, dari 4.000 tahun sebelum itu terjadi sudah dibuatkan ada perempuan yang akan mengandung, saudara, yang akan melahirkan Yesus. Dan itu terjadi. Ternyata Maria itu, wanita itu adalah Maria yang sudah disiapkan oleh Allah untuk menurunkan Yesus. Dari sekian orang penduduk Israel pada waktu itu, mungkin sekian juta orang, mereka juga ada yang tunangan pada waktu itu. Tetapi secara pribadi Gabriel datang kepada Maria untuk menyampaikan, Maria, engkau akan menurunkan Yesus, yaitu Mesias. Nah, kita lanjut, saudara. Lukas 1 ayat 30-33, kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Jadi ini yang disampaikan oleh malaikat, luar biasa. Hal yang sama juga disampaikan kepada Yusuf kalau kita membaca di Matius, ya, tentang anak yang akan lahir disebut Yesus, nama Yesus, karena dia adalah juru selamat, karena dia akan menjadi raja untuk keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan pemerintahannya tidak berkesudahan. Saudara, kalau Yusuf dalam mimpi, kalau Maria ini spesial, saudara, Gabriel yang datang, malaikat yang datang langsung menyampaikan ini kepada Maria. Luar biasa. Luar biasa perkenanan Tuhan kepada Maria ini, ya. Dipilih dari sekian orang menjadi ibu yang luar biasa, menurunkan Mesias ke dalam dunia ini. Ia adalah ibu yang sangat-sangat berbahagia. Walaupun pada waktu itu, saudara, dia masih tunangan, dikatakan dia akan mengandung, ya. Dia akan mengandung. Maria bilang, "Aku belum bersuami, bagaimana caranya?" Tapi Tuhan tahu. Tuhan berkuasa, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, saudara. Dia pasti mengandung seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Tidak ada yang mustahil, saudara, di hadapan Tuhan, ya. Lukas 1:28, ketika malaikat itu Lukas 1:37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Haleluya. Sama-sama kita katakan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Kalau datang Gabriel kepada Maria, saudara, apa tanggapan Maria, saudara? Apa jawaban Maria? Setelah dia menerima berita ini bahwa dia akan melahirkan Yesus itu, Mesias itu, dan dia akan mengandung, saudara, dan akan melahirkan, apa yang menjadi tanggapan Maria. Lukas 1:38,
Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara, ini adalah satu kriteria luar biasa dalam pribadi Maria. Pada saat itu dikatakan kepadanya dia akan melahirkan seorang anak yang kudus, anak Allah. Dia percaya dan dia tidak ragu. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Haleluya, perkataanmu itu. Dia sungguh-sungguh beriman. Apa yang diterimanya lewat malaikat itu pasti terjadi. Ya saudara, pasti terjadi dalam Maria sungguh-sungguh percaya. Beda dengan Zakharia. Zakharia itu walaupun dia sudah tua saudara dan jadi imam, tetapi pada saat malaikat datang menyampaikan kepadanya bahwa dia akan memiliki keturunan, dia ragu saudara. Ya, kita buka Lukas 1:13. Ini kepada Zakharia. Jadi kalau Maria tadi dia langsung percaya, dia beriman, ya, dia menyerahkan semuanya kepada kehendak Tuhan. Tetapi Zakharia malaikat datang kepadanya. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Zakharia, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Saudara, Zakharia berdoa untuk meminta keturunan. Dia berdoa dan tiba-tiba malaikat Tuhan berkata, "Zakharia, doamu sudah dikabulkan. Istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki dan namakan dia Yohanes." Dia berdoa tetapi dia tidak percaya. Saudara, kalau kita membaca selanjutnya, malaikat sendirian datang kepadanya menyampaikan firman Tuhan ini. Tetapi dia sebagai imam pasti dia percaya, mestinya dia sudah percaya saudara. Coba kita buka ya selanjutnya Lukas 1:18. Lalu kata Zakharia kepada malaikat itu, "Bagaimana aku tahu bahwa hal itu akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Sudah dia berdoa untuk memperoleh keturunan, dan malaikat itu datang kepadanya menyampaikan hal yang sesuai dengan doanya. Mestinya kalau dia sebagai imam dan sebagai imam pada waktu itu saudara, dia tentu belajar dari nenek moyangnya bagaimana Abraham Sarah itu mandul dan punya anak umur 99 tahun, Abraham 100 tahun. Itu terjadi, bisa. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Demikian juga bagaimana Ribka, istri dari Ishak, akhirnya peroleh 2 anak, Yakub dan Esau saudara. Dia juga mandul, tapi Tuhan membuka rahim mereka saudara. Bagaimana dengan Rahel saudara? Orang-orang mandul tapi Tuhan bukakan rahim mereka. Mereka berdoa dan Tuhan berkenan kepada mereka. Dan ternyata seorang imam seperti Zakharia sudah lama berdoa untuk minta keturunan, malah dia tidak percaya saudara. Dan akhirnya apa? Ayat 20, "Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarnya pada waktunya." Saudara, haleluya saudara. Akhirnya apa? Karena dia tidak percaya, akhirnya apa? Tuhan berikan tanda kepadanya juga. Engkau menjadi bisu. Ya boleh dikatakan hukuman lah, tapi isinya tanda. Ini tandanya, engkau jadi bisu. Sampai pada hari itu terjadi. Kita tahu bahwa hari itu terjadi pada saat Yohanes itu disunat. Mulutnya terbuka dan bisa berkata-kata. Dan menamakan dia Yohanes saudara. Menulis Yohanes namanya. Dan itu menjadi viral saat itu saudara. Kalau misalnya waktu itu ada HP, jadi viral luar biasa. Pertama dia sedang berdoa, malaikat datang kepadanya menyampaikan dia sedang melakukan tugasnya sebagai imam. Malaikat datang kepadanya menyampaikan kabar bahwa dia akan punya anak. Dia tidak percaya, dia dihukum menjadi bisu, diberikan tanda dia menjadi bisu. Karena dia bilang,
Bagaimana aku tahu? Nah, ya akhirnya kan dia supaya tahu, bahwa dikasih tanda, dia bisu, saudara. Sampai hal itu terjadi. Dan artinya apa? Pada saat itu terjadi, disunat, dia bisa berbicara. Orang semuanya menjadi berita-berita yang luar biasa saat itu. Nah, jadi Zakharia yang sudah tua jadi imam, beda dengan Maria yang masih muda. Tetapi dia sungguh-sungguh menyerahkan apa yang dikatakan malaikat itu kepadanya, dan dia sungguh-sungguh percaya. Inilah Maria, saudara. Maria mendapat perkenanan Tuhan untuk menurunkan Yesus ke dalam dunia ini, karena dia juga adalah pribadi yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Allah, saudara. Nah, demikian juga saudara, bersyukur juga kita ini semuanya oleh karena perkenanan Tuhan. Kita diselamatkan oleh karena perkenanan Tuhan. Kita diangkat dari lumpur hina, dari kegelapan oleh kepada terangnya yang ajaib. Semuanya oleh karena perkenanan Tuhan. Tuhan berkenan kepada kita bukan karena gagahnya Maria, bukannya kudusnya Maria, bukan karena apa-apa atau karena kekuatan kita dipilih sehingga kita dikatakan bahwa kita adalah pribadi yang berharga di mata Tuhan. Demikian juga Maria menjadi pribadi yang menurunkan Mesias. Dia berbahagia di antara sekian orang, dia dipilih untuk menurunkan Mesias ke dalam bumi ini, saudara. Terima kasih Bapa di surga. Demikianlah kami menjadi orang-orang yang mendapat perkenanan Tuhan. Semuanya oleh karena kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Sebab itu kami hanya menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu, Tuhan. Pimpin kami hari-hari ke depan di dalam nama Tuhan Yesus, terutama untuk menyusun tahun yang baru. Tuhan berikan kepada kami sesuatu yang baru dalam hidup kami, supaya kami boleh kuat dalam hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Nanti kita akan ketemu dalam seri topik yang lain. Haleluya. Amin.